ketika orang dikasih duit 1 miliar di depan mata, dia akan berlari sangat kencang. Tapi kalau misalnya di belakangnya ada macan atau ada cheetah, Iya. tanpa adanya uang, dia tetap akan berlari jauh lebih kencang dibanding dia ngejar uang. Kamu angkat berat, wah bakbuk, waduh sakit, badan pada ngilu. Kita observasi, oh ternyata kurang protein. Kita minum protein, waduh masih tetap sakit, masih pada pegel. Tapi kamu jalan terus. Sampai badan kamu jadi, sampai itu sesuai, berarti kan suffernya tuh kamu siap hadepin. Kalau kata Timothy mah harga yang harus dibayar lah. Mungkin gitu kan kok? Betul, sepakat. Tapi dia nggak pernah bilang kalau, anjing lah ngamen gini. He enjoy it. Tapi berapa banyak juga orang yang berhasil karena ngamen. Benar. Afgan aja karena karaoke di satu tempat, dilirik sama yang punya karaoke, terus iya, bilang benar, suaranya ya. bagus. Iya. Saikoji, lagi Saikoji. ngecilin badan. They do the suffer, he do the suffer. And he enjoy it, and he proud of it. And gak ada ceritanya, teman-teman gimana sih caranya kalau angkat beban tuh biar nggak sakit? Nggak. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita bakal ngebahas satu hal yang menurut kita penting, tapi lewat Pikiran Si Boy. Semoga aja bermanfaat. Hari ini kita bareng Michael George Christopher. Apa yang hari ini kita mau bahas, kok? Oke, kok. Aku ada pertanyaan sebenarnya, kok. Anak muda, terutama aku sendiri nih, kok. Ya. Aku mau gaji di atas 30-50 juta. Oke. Tapi di titik sekarang ini, aku masih di bawah 10 jutaan. Oke. Kayak ada gap tuh sampai sana. Oke. Kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Sebagai kita di sini, tapi kita mau ke sana. Oke. Dasarnya kamu tahu nggak kenapa harus mau punya gaji 30 juta? Hidup lebih enak mungkin, kok ya. Kualitas hidup yang lebih baik. Mungkin lebih ke arah orang yang mau ngejar sesuatu biasanya punya motivasi besarnya dulu. Hidup yang lebih baik menurut Koko bukan motivasi besar. Why-nya mungkin dicari dulu. Entah itu bagian dari ada yang harus dibuktikan, entah itu contohnya mau kejar budget nikah yang memang sudah itu why banget. Itu why banget. Jadi mau nggak mau kamu harus di titik itu. Tapi minimal kalau kamu tanya gimana caranya tuh banyak banget. Tapi kalau why-nya nggak ada, caranya nggak akan bisa keluar sendiri. Obrolannya mungkin seperti yang saya dengar juga di Noise-nya Deddy Corbuzier. Gampangannya, dengar. ketika orang dikasih duit 1 miliar di depan mata, dia akan berlari sangat kencang. Tapi kalau misalnya di belakangnya ada macan atau ada cheetah, tanpa adanya uang, dia tetap akan berlari jauh lebih kencang dibanding dia ngejar uang. Oke. Tapi memang manusia juga ada dua. Ada yang orang bisa termotivasi sekali karena ngelihat kesuksesan orang lain. Ada orang yang termotivasi sekali karena ketakutan akan hidupnya yang sangat amat besar. Satu motivasi, satu Fear. ketakutan. Oh, fear. Ya. Oke. Kurang lebih sama kayak, aku mau badan aku bagus dong. Karena motivasi tahu badan bagus itu seperti apa, atau karena tahu kakek kita tuh meninggal karena diabetes. Itu kan dua hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya caranya gimana? Cara tuh banyak banget. Tapi minimal fear-nya dinyalain dulu atau motivation-nya dinyalain dulu. Karena apa yang beda dengan kita dan orang di luar sana yang jauh amat lebih hebat adalah waktu kita sama. Berat otak kita juga sama. Hampir nggak jauh beda. Nggak mungkin berat kamu misalnya 300 gram, saya 150 gram. Iya dong. Iya dong. Nggak ada ceritanya otak ciut atau otak mengecil, nggak ada. Tapi kemampuan dia atau value dia sebulan itu bisa dapat 30-50 juta, ya itu yang bisa dihasilin sama dia. Bedanya kamu sama dia ya di kemampuannya. Kalau misal tanya bagaimana caranya, pasti cari why terhadap naikin kemampuan apa yang kamu mau. Bukan terhadap ketika, gue mau dong jadi 30 juta, why-nya nggak kebentuk. Kemampuannya nggak develop. 30 juta ini jadi fiksi. Jadi cuman mimpi aja. Jadi cuma gitu mimpi, bukan rencana. Bukan rencana. Ada di beberapa podcast kita sama teman-teman di luar sana yang sudah jauh lebih hebat, ngobrol bahwa why yang tepat bisa membuat kalian itu juga jauh melampaui batas diri kalian. Patut diakui juga orang-orang hebat di luar sana pun jauh menggunakan waktu dan tenaganya secara optimal atau tanda kutip lebih ekstrim dibanding kita. Mungkin kita bisa juga kurang, bisa juga kita belum terlalu menghargai waktu segitunya. Ada kemungkinan itu. Tapi alangkah baiknya yang dicari setelah why, yaitu passion-nya kalian. Contoh, kalau misalnya sekarang yang Koko tahu kan kamu juga main kripto. Iya.
Di Akademi Kripto juga beli kan? Iya, membership-nya kan? Iya. Tapi itu kan why-nya kamu untuk bisa escalate your money, escalate your own equity. Tapi kan itu metode. Why-nya kamu mulai keisi gitu loh. Metodenya mulai diadain. Di luar dari itu, kamu tetap belajar, kamu tetap berusaha untuk memahami apa yang mau kamu pelajarin gitu loh. Oke. Tapi bukan berarti ketika ini gagal, why-nya jadi hilang. Contoh, setelah kamu belajar kripto, masih ada waktu senggang? Iya. Ya kan kamu bisa ngedit video. Kan kamu bisa bikin konten. Kan kamu bisa mikirin kira-kira mau side joban apa. Atau side hustle lah biasanya kalau misalnya teman-teman yang biasa dengar dari internet. Tapi banyak cara untuk kita bisa dapat value yang lebih. Tapi tidak ada cara untuk bisa ngebakar why-nya kalian. Karena why itu observasi. Why itu ada di dalam. Bukan ada di saya. Orang lain tidak punya urusan sama sekali terhadap why-nya kalian. Itu yang harus kita tahu. Berarti why di luar motivasi dan fear ya? Iya, betul. Tapi setelah why baru bensinnya apa gitu kok? Betul. Tapi dasarnya adalah ketika kalian cari why, kalian nggak bisa ngobrol sama saya, ngobrol sama kamu, ngobrol sama teman dekat kalian, why kalian apa? Tonton YouTube nggak bisa tuh. Nggak bisa. YouTube itu preferensi. Kalian nonton internet di luar sana preferensi. Tapi orang besar di luar sana nggak pernah dapat why-nya dari orang lain. Dari dia sendiri. Umumnya. Bisa jadi saya salah, bisa jadi saya benar. Tapi saya nggak pernah dengar orang punya why yang sangat-sangat besar tapi dari orang lain. Itu hampir sama kayak happiness. Karena apa? Karena ketika kita ngobrol dengan banyak orang yang lebih hebat dari kita di podcast di sini pun, mereka punya alasan mereka sendiri untuk terus mempertahankan pekerjaannya, menggaji orang ratusan orang, membuat suffernya itu menjadi sebuah hal yang normal gitu loh. Contoh, kamu kerja dari jam 8 pagi, berangkat jam setengah 7, beres nyampe rumah jam 8, ya. Belajar lagi satu dan lain hal, jam 10 baru tidur, besok ngulang lagi. Kalau kamu ngerasain ini sebagai sebuah suffer dan mau menghilangkan ini, berarti kamu nggak ketemu why-nya. Tapi kalau kamu menikmati ini sebagai sebuah suffernya kamu yang kamu terima dan accept, gue harus jauh lebih gede lagi. Ini prosesnya gue. Bukan terima dan berlapang dada atau gimana ya ngobrolnya. Ngobrolnya adalah jangan berlindung di balik kata cukup, di balik kata apa. Di posisi ini adalah gimana caranya gue dapat duit yang jauh lebih banyak. Tapi kalau di posisi ini aja kamu ngeluh, uang yang kamu dapat kamu buat healing, ya berarti kan why-nya nggak ketemu. Oke. Hitungannya. Tanda kutip. Banyak orang hebat juga kayak Wisnu Tama lah, Pak Wisnu Tama, Pak Jokowi, beberapa presiden kita, Deddy Corbuzier, segala macam. Ketika dia dapat suffernya tuh dinikmati, bukan dibuang. Contoh, kamu nge-gym dong. Nge-gym. Ketika angkat berat, setelah angkat berat rasanya apa? Happy. Enggak. Sakit dong. Oh iya, sakit. Ngilu kan? Iya. Terus habis ngilu kamu minum paracetamol nggak buat ngilangin ngilunya? Enggak lah. Kenapa? Karena kamu tahu itu yang kamu rencanain. Wajar ya? Wajar. Tapi kalau why-nya nggak ketemu, abis angkat berat sakit. Kayaknya gue nggak angkat berat deh. Nah, berarti kan why-nya yang salah. Kamu mau menghilangkan suffer-nya. Iya. Kamu angkat berat, wah bakbuk, waduh sakit, badan pada ngilu. Kita observasi, oh ternyata kurang protein. Kita minum protein, waduh masih tetap sakit, masih pada pegel. Tapi kamu jalan terus. Sampai badan kamu jadi, sampai itu sesuai, berarti kan suffer-nya tuh kamu siap hadepin. Kalau kata Timothy mah harga yang harus dibayar lah. Mungkin gitu kan kok? Betul, sepakat. Tapi rasanya kalau sekarang, kamu di posisi sekarang dan kamu butuh healing, kamu tidak suffer. Kamu menikmati gaji segitu. Kamu enjoy your money. Even kalian UMR. Kalau kalian UMR dan kalian bisa healing, tanda kutip ya, healing itu bukan berarti anak kita nggak boleh kemana-mana. Bukan. Tapi kalian menganggap ini semua adalah sebuah cobaan, sebuah hal yang tidak saya suka. Tapi kalian menikmati proses di mana kalian menganggap ini nggak realistis, berarti kan ada hal yang salah. Beda kalau misalnya ketika kalian, misalnya anggaplah kalian UMR, tanda kutip, kalian di luar sana, pergi jam 8, pulang jam 5, PP 2 jam, 4 jam, nyampe rumah jam 9 atau jam 8 malam, dan kalian bilang ke dalam diri kalian, gua akan ngelewatin ini, gua mau jauh lebih baik lagi, gua akan belajar banyak hal,
gue yakin tahun depan value gue akan berbeda. Tapi kan kalian accept the suffer. Nggak bilang bahwa, nggak deh, ini nggak mungkin kayak gini gitu loh. Kalian avoiding. Kalian menghindari suffernya. Oke. Kebayang dong? Iya. Ada nggak orang bodybuilder, orang yang olahraga, terus badannya ngilu, paracetamol aja biar nggak ngilu? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak. Karena apa? Harga yang harus dibayar ya itu. Sama, harga harus dibayar terhadap value adalah kerja keras dan kemampuan untuk persisten gitu loh, untuk terus merasa kurang. Tapi kalau merasa udahlah cukup gini, aduh ternyata stres ya, udah gue healing deh atau apa, tanda kutip ya, berarti ya udah kalian memang di titik itu gitu loh. Oke. Mungkin ini agak bias terhadap gimana caranya kalian di bawah 10 menuju 15, 20, 30. Tapi ketika kalian bisa ngejawab why-nya kalian bisa terima suffer itu dan sadar itu adalah sebuah suffer. Dan kalian terus-menerus membuat diri kalian lebih suffer lagi dan kalian menikmatinya. Nggak akan lama lagi, kalian akan keluar dari zonanya kalian. Oke. Berarti angka 50 achievable kok ya? Asal kita punya why yang kuat tadi ya. Iya, kalian harus merasa suffer itu ya. Iya, karena nggak ada bodybuilder yang ototnya gede-gede, makan bebas. Nggak ada. Lemak, kolesterol, makan semua, tunjang dimakan. Nggak ada. They apa ya? They do suffer. Ibaratnya nggak ada orang kaya tiba-tiba kaya. Nggak ada. Tiba-tiba orang six-pack gitu. Nggak ada. Kalau misalnya kekayaan ini sebagai sebuah hal yang sulit untuk kita cerna, anggaplah ke sebuah badan atau bodybuilder, atau buat ibu-ibu di luar sana yang sudah melahirkan, buat punya tubuh yang ideal kan sulit. Susah kok. Susah. Iya benar. Susah banget. Komplainnya banyak sekali. Tapi ketika kalian menikmati suffer kalian untuk tidak makan malam, jaga makan, dan kalian sadar itu suffer, kalian terusin, tambahin lagi suffernya, enjoy the moment, dapat body goals-nya. Berarti kan sebenarnya suffer ini solusi. Masalahnya kalau kalian nggak ngerasa suffer, itu yang salah. Kalau suffer main sosmed kali gitu kok. Bukan. Kalian merasa suffer dan kalian mau keluar dari suffernya, itu salah. Oh, iya. Kalian ngerasa gini. Kerjaan gue gini, capek banget nih gue. Kapan nih gue kayaknya? Udahlah, nongkrong dulu di klub. Iya. Kalian sama kayak orang lagi mau bodybuilder. Anjing, badan pada sakit ya. Makan dada ayam bosan. Udahlah, tunjang dulu 3. Logikanya di mana? Menjauhkan dari mimpi malah itu ya. Betul. Tapi kan terkesan kekayaan itu susah sekali didapatnya. Terkesan tuh jauh. Padahal wahainya yang nggak solid. Ini bukan bagian dari cara atau metode pastinya. Karena saya yakin metodenya ada jutaan peluang yang mungkin kita akan bahas lagi di segmen lanjutan. Tapi yang kita butuh obrolin adalah, apakah why kalian tuh solid? Are you enjoy your own suffer? Do you paid it already? Mudah-mudahan bahasa Inggrisnya bener ya. Lu udah bayar belum sih gitu loh? Iya, lu udah bayar belum sih? Lu udah bayar belum sih? Atau suffer ini bagian dari yang kalian enjoy nggak sih? Tapi kalau kalian mau keluar dari suffer, cek lagi why-nya. Karena tanda kutip ada yang satu keluarga itu buruh. Jujur aja. Suffer nggak? Suffer. Are they enjoy the suffer? I don't know. Apakah dia mau keluar dari lingkungan buruh tersebut? Bisa. Tapi harus gimana caranya? Jauh lebih suffer lagi. Pulang jadi buruh, goreng bala-bala misalnya. Jualan di pasar malam. Teks lagi sampai jam 10, jam 11 dia pulang. Iya. Ngantongin uang misalnya 30-40 ribu ekstra buat harinya. Besok pagi berangkat lagi jadi buruh. Ulang lagi. Semakin lama semakin suffer. But ketika mereka semakin lama semakin suffer, dia akan keluar dari rasa buruhnya ini. Bisa jadi dagangannya bisa jadi jauh lebih rame. Bisa jadi hal-hal lain yang kalian kerjain dengan suffer yang bertubi-tubi itu bisa bisa menghasilkan sesuatu lah. Karena hampir nggak ada orang yang sudah suffer dan tidak ada outputnya. Hampir nggak ada. Contoh, kamu setiap hari bodybuilding. Oke. Setiap hari minum protein. Iya. Makanan dijaga. Jaga. Terus badannya nggak jadi, mungkin nggak? Nggak mungkin nih. Progresnya tetap ada, tapi jadinya ini kan tanda kutip mau six pack kah? Mau ada wingnya kah, dadanya, ada sayapnya? Atau mau paha yang bagus kah? Ini kan goalsnya beda-beda. Tapi perubahan di badan setelah kalian suffer itu pasti ada.
Yang jadi masalah adalah suffer ini yang kalian jauhin ketika kalian mau naikin equity kalian atau naikin pendapatan kalian. Iya dong. Banyak kan teman-teman kamu, anjing lah, kerjaan gue gini. Jalan yuk gini, gue lagi pusing nih gitu loh. Konser. Mana mahal konser. Betul, nyimpen uang segala macam. Tapi ketika kalian melakukan itu, kalian lupa suffernya, balik lagi suffer lagi. Tapi beda dengan orang-orang yang kalian nggak bisa invite dia ke sebuah pesta. Nggak bisa invite dia ke sebuah tempat entertain. Sorry ya, gue lagi kerja. Sorry ya, gue bantuin bokap gue. Sorry ya, gue jaga toko. Kok lu setiap hari jaga toko? Ya gue emang begini. Gue setelah jaga toko, gue ada ngeles ini, ngeles itu, segala macam. They do suffer. Itu orang yang punya why. Itu orang yang punya why. Dan yang yang nggak punya batasan, limitasi diri, sampai dia punya value yang dia mau. Oke. Jadi poin ketika kamu nanya, bisa nggak sih kok kita dengan gaji aku yang di bawah 10, ke depannya bisa sampai naik sini, ke 20, sampai 25, sampai 30, ya enjoy your suffer. Kalau suffernya rasanya nggak enak dan mau ganti suffer, boleh. Contoh, kok aku tapi nggak kuat bodybuilder, tapi aku mau kurus, ya cardio lo. Ada metode lari juga tuh. Siapa tahu kamu enjoy the moment ketika lari, kamu dapat goals-nya, ternyata kamu terima suffer-nya lari, panas, dehydrating, terus detak jantung yang cepat, lepek, tanda kutip ya. Suffer-nya ini kan banyak gitu loh. Buat para programmer, suffer-nya apa? Banyak error ya. Cek debug yang error. Terus belajar bahasa baru, Python lah, inilah, itulah, segala macam. Are they do suffer? Yes, of course. Tapi ketika dia sudah enjoy the moment untuk suffernya dia, they have unlimited value. Nggak bisa lagi, aduh gue mau naik nih jadi 50 juta, gimana caranya? Dan mereka yang sedang menjalani suffernya tidak pernah bertanya value dia akan jadi berapa. Kamu kan nggak pernah nanya ke badan kamu, kapan ya kira-kira gue punya otot bagus. Tapi you enjoy your moment to suffering. You enjoy your moment to, aduh badan gue sakit, bentar lagi berotot nih gue. Gitu. Itu yang dirasakan ketika badan kita sakit. Bisa nggak kita pulang capek? Ini nih caranya orang kaya, berjuang keras misalnya. Pulang belajar lagi. Misal kalian suka desain, belajar desain. Kalian suka masak, belajar masak. Kalian ketika belajar masak udah enak, bikin konten. Bikin konten capek, hajar terus. You enjoy your own moment for suffer, kamu akan lebih dekat ke value yang sebenarnya kamu punya. Kalau kamu bilang, banyak dong kok sekarang orang yang nggak bisa sukses karena nggak suffer, belum tentu. Kalau dia punya privilege. Tanda kutip, Jojo kayaknya nggak suffer. Kayaknya. Karena punya privilege itu. Suffernya adalah membangun timnya, membangun bisnisnya, tapi minimal punya modalnya. Suffernya itu bentuknya pikiran, apa segala macam. Tapi kalau orang biasa banget, anggaplah kayak saya yang sampai SMP naik motor bertiga GL Pro, ya enjoy your moment. Jam 7 berangkat kuliah, jam 8 pergi kuliah, jam 1 beres kuliah, jam 2 ngajar, setengah 4 beres sesi 1, jam 4 masuk sesi 2, jam 6 beres sesi 2, setengah 7 berangkat privat, jam 7 mulai privat di tempat lain, jam 7, jam setengah 9, apa jam 8 ya? Jam 8 beres, setengah 9 mulai sesi 4 apa sesi 5? Ada lagi, terus sampai jam 10, jam 11 baru pulang. And I enjoy it for around 4 years, 5 years maybe. Ngeluh, kita mengeluh. Nangis, kita nangis. But we enjoy it. Kita nggak pernah bilang, Tuhan kok gini banget ya kita nyari duit. Banyak kan seru banget tuh di internet, Tuhan kok aku gini banget nyari duit, malah ya nggak ngapa-ngapain. No, exactly no. Terharu dikit. Exactly no. Banyak orang yang jauh lebih sukses di luar sana, nggak tahu. Kalian nggak punya momen, mereka nangis di rumah gitu loh. It's okay for you cry, tapi nggak boleh bilang suffer kalian adalah hal yang salah. Kalian suffer, wah nggak mau, gue nggak mau kerja gini. Jangan-jangan coba tanya why-nya. Jangan-jangan kalian bukan, misalnya kalian accounting misalnya. Jangan-jangan ini bukan passion kalian. Orang mancing, misalnya, gue mau jadi buka toko pancing, tapi kan suffer kan, punya teman, cari pelanggan, apa segala macam, jagain tokonya. Emang jagain toko nggak suffer? Suffer kok. Iya, makanya ketika kalian ngerasa suffernya kalian nikmati, kalian ada di jalan yang benar. Tapi kalau kalian menghindari suffernya kalian, coba cek lagi deh. Jangan-jangan kalian nggak fit in. Tapi bukan karena kalian nggak fit in, kalian tinggalin kerjaannya. Bukan. Tapi kalian cari fit in-nya di mana, biarkan kerjaan itu sebagai sebuah
backup ekonomi dulu untuk kalian, dan kalian mencoba belajar hal lain yang menurut kalian suffernya itu match up. Oke. Kayak kamu katanya, aku udah bikin video YouTube kok dari tahun berapa? 2000 berapa? 2012, 2013 udah mulai ngedit apa segalanya. Padahal kan kamu secara kuliah pertanian. Iya. Nah, tapi kan nggak ada masalah. Jangan-jangan editing, konten itu bagian dari suffer yang kamu enjoy. It's okay gitu loh. Jadi ya cari apa yang bikin kalian suffer, but it's happiness. Itu happy. Emang dikira orang lari yang sekarang kan banyak orang lari. Emang mereka nggak suffer? Suffer lah 5 kilo, 10 kilo, update di Instagram, ngelari 3 jam, banyak kan? Banyak. Enjoy nggak? Enjoy kan? Iya. Berarti kan itu ada suffer yang match up, ada goals yang tercapai. Buat konsep yang sama untuk kalian ngedeketin si uang atau value. Konsepnya sama persis, tapi jangan ngerasa, gue nggak ada rezekinya, gue jauh, banyak halangan. Maybe belum suffer-suffer amat, atau belum menderita-menderita amat. Berarti ada ungkapan suffers link to value, itu benar ya? Bisa jadi, betul. Benar ya? Betul, karena kita nggak pernah ngelihat orang yang di luar sana tuh suffernya seperti apa. Memang kan sosmed atau Instagram, or TikTok atau YouTube pun akan nge-show konten yang emang pengen di-show. Suffer itu bukan bagian dari yang harus kalian show, tapi harus diredam dan dinikmati. Nggak seru liatin suffer di sosmed ya kok ya? Nggak pernah ngeliat Adera bilang badannya pada sakit. Terus nggak pernah kan Deddy Corbuzier nge-tweet, aduh punggung gua gatel karena gede otot, kayaknya jadi nggak bisa garuk. Pernah nggak? Nggak. Karena part of suffer. Gak enak tuh punya badan ototnya gede, garuk punggung kan nggak nyampe nih. Terus nge-tweet gitu, atau bikin update di Instagram. Tapi update-nya di Instagram apa? Jam 4 pagi nge-gym. Oh iya. Hard work never sleep atau apa. Tapi it's okay gitu loh. They enjoy the suffer. Suffer itu nggak pernah ditunjukin sebagai sebuah suffer, tapi sebagai sebuah achieve. Wah, gue udah di titik ini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, mungkin kita kan bahas metodenya di lain waktu. Okay. Tapi mungkin bahasan kali ini, it's okay for you to suffer. It's okay for you untuk menderita. Dan penderitaan itu nggak usah jadi sebuah alasan atau dibuang. Masalahnya kalau kalian menderita dan rasanya mau ngebuang, jangan-jangan itu bukan passion kalian untuk ngedeketin value-nya. Kalau kalian jadi kayak penyanyi bilangnya enak, ada berapa penyanyi yang nggak enak? Ada berapa penyanyi wedding yang belum terkenal? Ada berapa banyak penyanyi, tanda kutip, pengamen jalanan yang suaranya bagus-bagus tapi belum tembus Indonesian Idol. But they do latihan setiap hari, they enjoy their ngamen momennya. Dia berharap ada keajaiban terjadi. Tapi dia nggak pernah bilang kalau, anjing lah ngamen gini. He enjoy it. Tapi berapa banyak juga orang yang berhasil karena ngamen. Benar. Afgan aja karena karaoke di satu tempat, dilirik sama yang punya karaoke, terus bilang suaranya bagus. Iya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu random itu ya? Gak ada yang tahu value kalian akan deketnya kapan. Tapi yang kita harus tahu pasti adalah suffer kita sesuai nggak dengan harapan kita. Suffer kita tuh sesuai nggak dengan momen kita untuk ngedeketin value kita. Oke. Kebayang? Kebayang ya? Sekali lagi berarti kok ya? Apa? Why? Terus motivasi, ketemu penderitaan, jalanin intinya gitu ya. Tapi kalau why, ketemu motivasi, penderitaan yang nggak enak, cari why-nya lagi, pulang lagi ke why. Jangan-jangan why kalian bukan di kerjaan kalian sekarang. Kalau emang worth it ya pasti kita jalanin. Berarti pasti kita jalanin. Ya? Gak ada yang namanya ngerti. Orang yang beneran psychoji, lagi ngecilin badan. They do the suffer, he do the suffer, and he enjoy it, and he proud of it. And gak ada ceritanya, teman-teman gimana sih caranya kalau angkat beban tuh biar nggak sakit? Nggak. Karena emang itu harga yang harus dibayar. Oke. It's okay. Siap-siap, ngerti kok. Oke ya, kita lanjut di topik selanjutnya. Stay tune di channel Pikiran Si Boy. Mudah-mudahan ini ngebantu buat kalian semua juga. Semoga aja bermanfaat. See you on next episode. Bye-bye.